Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Oke, in this video kita akan belajar tentang statistik inferensial parametrik dengan uji T untuk dua sampel bebas atau lebih, dikenal dengan independent simple t-test. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa like videonya kalau kalian suka, tinggalin komentar setelah kalian nonton video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTubeku dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika aku update video terbaru, kalian gak ketinggalan. Oke, stay tune terus ya. Nah, sebelum mulai, untuk input data melalui aplikasi SPSS, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang statistik inferensial parametrik. Secara singkat, statistik inferensial parametrik ini adalah uji perbedaan di mana memiliki syarat suatu data harus berdistribusi secara normal, dan untuk outputnya sendiri yaitu berupa ada atau terdapat perbedaan ataupun tidak terdapat perbedaan dari suatu variabel. Nah, untuk independent simple t-test ini yang akan kita bahas nih, pada prinsipnya yaitu membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Nah, biar teman-teman gak bingung, kita akan coba langsung praktikkan dengan data yang akan aku tampilkan di layar. Oke, kita buka dulu. Nah, ini untuk datanya, di mana ada perumusan masalah apakah terdapat perbedaan nilai ujian antara mahasiswa pendidikan geografi yang sering main games dengan mahasiswa pendidikan geografi yang sering belajar, di mana di sini ada dua variabel, yaitu variabel nilai ujian dan variabel kebiasaan. Di sini juga terdapat 20 data nilai ujian dari mahasiswa pendidikan geografi. Untuk value dari variabel kebiasaannya ini ada dua. Yang pertama adalah sering belajar dan yang kedua adalah sering main games atau sering main games. Dimana kita akan langsung mengolah data di aplikasi SPSS-nya. Aku akan tampilkan aplikasi SPSS-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dimana di bagian bawah ada dua tools. Yang pertama ada tools data view dan yang kedua ada tools variable view. Untuk tools data view ini adalah untuk ruang kita menginput data atau mengolah data. Untuk variable view ini adalah ruang untuk kita men-setting sebelum kita menginput atau mengolah data. Kita mulai saja untuk mengolah data nilai ujian mahasiswa pendidikan geografi yang tadi ditampilkan. Kita switch dulu layarnya jadi dua agar mudah. Nah, sekarang kita akan men-setting terlebih dahulu pada tools variable view, dimana untuk name-nya sendiri ini adalah untuk variabel pertama yaitu nilai ujian. Kita masukkan NU. Kenapa kita singkat? Karena akan kita jelaskan NU itu singkatan dari nilai ujian di bagian label. Untuk variabel kedua yaitu kebiasaan, kita masukkan KB dan di label kita masukkan kebiasaan. Untuk tipenya sendiri kita pilih numerasi karena data yang kita masukkan berupa angka. Kemudian untuk desimal di sini kita setting 0 saja karena dalam data yang kita olah nanti tidak ada satu ataupun dua data yang memiliki angka di belakang koma. Oke, untuk label sudah. Lanjut ke value. Untuk value dari nilai ujian kita pilih non.
Namun di variabel kebiasaan kita settings di bagian titik 3 ini, karena di data ada dua value, yaitu yang pertama sering belajar dan yang kedua sering main games. Nah, untuk value 1 sering belajar, klik add. Kemudian untuk value 2 sering games, klik lagi add, lalu klik OK. Udah, untuk di sini cukup none saja, dan untuk columns di sini ini merupakan panjang dari kolom yang nantinya ada di data view. Misalnya kita settings untuk kolom kebiasaan ini 12. Nah, kita akan coba lihat di bagian data view. Nah, kolom kebiasaan lebih panjang dan beda ya teman-teman dengan kolom NU. Untuk bagian sini kita pilih right, namun itu opsional, teman-teman bebas memilih. Dan untuk di measure, untuk variabel nilai ujian kita pilih scale, dan untuk variabel kebiasaan kita pilih nominal. Oke, kurang lebih begini tampilan atau settings kita sebelum memasukkan data. Kita switch lagi dan kita akan memasukkan data di bagian tools data view. Nah, oke. Di sini kita tinggal copy paste saja. Kenapa kita copy paste? Karena untuk mencegah adanya kekeliruan atau adanya data yang terlewat. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk di variabel KB kita masukkan value-nya. Nah, oke. Di sini langsung tersetting. Kita boleh samakan terlebih dahulu apakah datanya sudah sesuai atau di bagian value-nya sudah sesuai. Nah, untuk memastikan kembali agar lebih mudah, kita bisa cek di view dan kita bisa uncheck list di bagian value labels. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau semisal sudah, kita tutup tabs pengolahan datanya, kita mulai menganalisis atau menganalisis. Di sini ada tools analyze, kita klik, kemudian kita pilih compare mean, dan kita pilih independent simple t-test atau yang ini ya teman-teman, kita klik. Nah, sekarang kita masukkan nilai ujian pada kolom tes variabel. Kita klik, terus kita klik tanda panah yang di bagian sini, kemudian kita masukkan variabel kebiasaan ke grouping variabel. Kita klik define group. Nah, kita setting di sini grup 1, kita klik 1, dan grup 2 kita ketik 2, kemudian continue dan klik OK. Nah, teman-teman, ini untuk hasil output dari independent simple t-test. Untuk hasil outputnya sendiri bisa di save terlebih dahulu oleh kalian di bagian files. Nah, di save as, teman-teman
bisa rename sesuai keinginan teman-teman, namun di sini aku akan rename dengan nama output independent. Independent 2. Oke, kita klik save. Nah, kalau semisal sudah tersave, maka di sini ada grup statistik, di mana tabel grup statistik ini menunjukkan min atau rata-rata dari nilai, misalnya nilai ujian dari mahasiswa yang sering belajar, nilai rata-ratanya 83, dan nilai rata-rata dari mahasiswa yang sering main games, nilai ujiannya itu 66. Nah, di sini ada tabel independent sample t-test, di mana untuk perumusan masalahnya sendiri, kita ulang ya teman-teman, apakah terdapat perbedaan antara nilai ujian mahasiswa pendidikan geografi yang sering main games dan sering belajar. Untuk keputusannya sendiri, jika SIG lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Namun jika SIG lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Untuk yang pertama, kita akan memutuskan hipotesis atau dugaan untuk uji F-test yang ini ya teman-teman. Terlihat bahwa F hitung untuk nilai ujian dengan equal variance assume adalah 0,281 dengan probabilitas yang ini, probabilitas atau SIG 0,602. Oleh karena probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang berarti pada kedua variasi populasi identik. Kemudian untuk hipotesis dugaan untuk uji t-test yang ini teman-teman, untuk keputusannya HO sama dengan kedua rata-rata populasi identik, sedangkan HA kedua rata-rata populasi tidak identik. Karena F hitung mempunyai keputusan equal variance assume, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assume, maka nilai hitung 4,235. Output yang kedua dengan probabilitas yang ini yang SIG 2 tilde 0,001, yang berarti kedua rata-rata populasi tidak identik, atau rata-rata nilai ujian mahasiswa pendidikan geografi yang sering belajar dan yang sering nge-game beda, atau terdapat perbedaan nilai ujian mahasiswa pendidikan geografi yang sering belajar dan yang sering main games. Nah, gitu teman-teman. Kita udah menemukan hipotesis atau dugaan dari independent sample t-test. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan untuk hasil keputusan dari uji independent sample t-test ini? Mudah, dan semoga teman-teman bisa mempraktekannya. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, see you in my next video. Bye-bye.